Berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu.
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Dan hari ini dapat mempelajari pasal terakhir dari Kolose 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lihatlah ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga. Yang dimaksudkan di sini, kita harus memiliki sikap tekun, semangat yang kuat untuk berdoa, serta selalu waspada secara rohani terhadap hal-hal yang membuat kita menyimpang dari fokus kita kepada Tuhan Yesus. Sebab iblis dan kelemahan sifat manusia kita akan mencoba untuk kita tidak suka berdoa hanya rutinitas, atau mengalihkan perhatian kita sementara kita berdoa. Jadi kita harus mendisiplin diri untuk berdoa dengan sungguh-sungguh tiap hari agar memperoleh kemenangan secara rohani. Ketekunan berdoa harus selalu disertai dengan pengucapan syukur atas segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan, entah itu senang ataupun susah. Dan itulah yang disebut iman. Percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, walaupun kehidupan kita tidak selalu baik. Sebab kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Asal saya dan saudara hidup mengasihi Tuhan dan setiap hari hidup sesuai dengan rencananya. Amin. Selanjutnya di ayat 3, Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membuka atau menutup pintu berkat dalam kehidupan. Dalam kehidupan dan pelayanan seseorang, segala sesuatu bergantung pada campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi kita harus berdoa, mohon supaya Tuhan membuka pintu bagi kehidupan kita, bagi pelayanan kita, bagi usaha dan pekerjaan kita. Dan Tuhan mengarahkan, menunjukkan kita ke jalan-jalan yang benar. Ayat ke-6, kata-katamu penuh kasih. Saudara, seharusnya saya dan saudara dan semua orang percaya belajar untuk lebih bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik dan benar, menyenangkan, menarik, ramah, sopan, suci berarti tidak mesum, dan jika perlu untuk kebenaran harus tegas, harus keras, menentang segala macam kepalsuan dan penyimpangan, supaya saya dan saudara sungguh-sungguh bisa menjadi agen representasi utusan Kristus di dunia. Selanjutnya ayat 12. Selalu bergumul dalam doa. Rasul Paulus mengingatkan kita harus memiliki keinginan kuat, berjuang, berusaha keras dalam doa dan permohonan yang sungguh-sungguh untuk kehidupan kita secara pribadi, keluarga besar, anggota dan pengurus gereja, komunitas kita, penginjilan, negara, bangsa, dan dunia secara keseluruhan. Dalam pergumulan kita dengan Tuhan di dalam doa, maka tenaga Tuhan Yesus kuasanya akan bekerja melalui kita dan bagi banyak orang yang kita doakan. Jadi jangan jemu untuk berdoa. Ayat 18, ingatlah akan belengguku. Sekalipun Rasul Paulus ditahan di penjara karena memberitakan Injil dengan tegas dan berani serta setia, ia tetap penuh dengan ucapan syukur karena mengalami kasih karunia Tuhan lepas kasih karunia Tuhan, sehingga sukacita dari sorga melimpahi hidupnya, sehingga walaupun dia di penjara, dia tetap bisa mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini melalui surat-surat yang dikirimkannya. Dengan ilham Roh Kudus, dia sungguh-sungguh dapat mengakhiri kehidupannya dan mengisinya dengan berkualitas bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan tolong saya dan saudara untuk bisa seperti itu. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.